Tidak semua luka meninggalkan bekas di kulit. Beberapa justru tertinggal jauh di dalam hati. Setiap hari ada anak yang murung dan sikapnya tidak seperti biasanya. Tetapi tetap tersenyum di depan orang tuanya, padahal di balik senyumnya itu, ia sedang berusaha menutupi rasa sakit yang tidak terlihat. Perundungan fisik yang masih menjadi masalah yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Tindakan fisik seperti memukul ringan yang sering dianggap lelucon sebagian remaja sekolah. Padahal, tindakan itu adalah bentuk kekerasan yang bisa meninggalkan luka mendalam pada remaja yang mengalaminya. Perundungan fisik tidak selalu tampak dramatis. Bisa berupa pukulan ringan, dorongan kecil, menendang, atau bahkan merusak barang seseorang. Sekecil apapun tindakan kekerasan, itu tetap perundungan. Dan setiap kali terjadi, kepercayaan diri anak sedikit demi sedikit mulai pudar. Berdasarkan data rapor pendidikan tahun 2022 sampai 2023 dari Kemendikbudristek, sebanyak 24,4% peserta didik di Indonesia mengalami perundungan, termasuk fisik. Perundungan yang terjadi secara berulang membuat korban merasa tidak aman di lingkungan sekolah dan berdampak pada kondisi psikologisnya. Penelitian Copeland et al. Juga menunjukkan bahwa perundungan fisik memiliki resiko 2 kali lebih tinggi mengalami gangguan mental hingga usia dewasa. Perundungan meninggalkan dampak yang lebih dalam daripada sekedar rasa sakit fisik. Korban seringkali merasa takut, malu, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Nilai-nilai akademiknya menurun, semangat belajar memudar, dan perlahan mereka merasa tidak berharga. Di balik senyum yang dipaksakan, ada luka yang tak pernah sembuh tanpa dukungan. Sayangnya, banyak orang tua tidak menyadari tanda-tanda ini. Anak pulang dari sekolah tampak diam, tidak banyak bicara, lebih sering di kamar dan orang tua mengira itu hanya bagian dari masa remaja. Padahal, bisa jadi itu adalah tanda bahwa mereka sedang menghadapi perundungan yang menyakitkan. Orang tua terkadang sibuk menasihati atau sibuk dengan hiburannya. Tapi lupa bertanya, "Kamu baik-baik saja hari ini?" Dalam keheningan kamar, anak sering menyimpan cerita yang tidak pernah terucap. Mereka takut dianggap lemah atau tidak ingin membuat orang tuanya khawatir. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya terluka. Masalahnya, seringkali kita terlambat menyadarinya. Disinilah peran orang tua menjadi penting, untuk peka terhadap perubahan kecil dan mau menjadi pendengar tanpa menghakimi. Kesadaran dimulai dari rumah, dengan perhatian kecil, dengan waktu beberapa menit atau jam untuk mendengarkan, dan dengan pelukan hangat yang tulus, orang tua bisa menjadi pelindung pertama dari segala bentuk perundungan. Pencegahan bisa dimulai dari hal yang sederhana. Ajak anak untuk berbicara, dengarkan cerita anak tanpa menyela. Ajarkan anak untuk berani berbicara dan melapor ke pihak otoritas seperti guru atau kepala sekolah. Dan yang terpenting, selalu awasi perubahan perilaku anak karena perundungan sering terjadi diam-diam, bahkan di depan mata. Tidak semua anak yang terlibat perundungan adalah korban. Ada juga anak yang menjadi pelaku dan seringkali orang tua baru mengetahuinya setelah semuanya terjadi. Tanpa disadari, kurangnya perhatian, komunikasi, atau contoh empati di rumah bisa membentuk perilaku agresif pada anak. Peran orang tua bukan hanya melindungi, tetapi juga membimbing agar anak tidak tumbuh menjadi pelaku kekerasan. Dan juga jangan membela aksi perundungannya hanya karena anak sendiri. Setiap orang tua memiliki peran penting dalam memutus rantai perundungan. Dengan membangun komunikasi yang terbuka, mengajarkan empati sejak dini, dan memberi contoh perilaku saling menghargai, orang tua dapat mencegah anak menjadi korban maupun pelaku. Perubahan tidak selalu dimulai dari sekolah, tetapi dari nilai yang ditanamkan di rumah. Ketika orang tua hadir dan mau mendengar, anak tumbuh dengan rasa aman.
Mereka belajar untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Dan dari rumah yang penuh empati, lahir generasi yang berani berkata tidak untuk perundungan. Perundungan bukan sekedar masalah di sekolah. Ini tentang nilai kemanusiaan yang harus dijaga bersama dan kehadiran kita di rumah. Mulailah peduli, karena satu percakapan bisa menyelamatkan anak kita.